一起教育教育你。停手！被废了。死！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin yang selalu ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-hari ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Martial God Asura episode ke-14. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode ke-14 dimulai dengan dua orang murid dari Sekte Qinglong yang sedang membicarakan persiapan altar untuk pertarungan antara Chu Feng dan juga Gong Luyun. Di satu sisi, mereka juga meragukan kalau Chu Feng akan datang karena ya selama setengah tahun dia tidak ada kabar sama sekali. Sementara di saat yang sama, Gong Luyun dilatih penuh dengan salah satu petinggi istana Qilin, jadi jelas menurut mereka pertarungan ini tidak seimbang. Kalau Chu Feng ada di sini, mereka juga akan menyarankan untuk pergi saja daripada harus bernasib sama seperti saudara-saudaranya yang terbantai di kota Kaosan. 楚风拿啥跟他比？一只猫咬死残生得了。 Tiba-tiba saja ada sebuah burung elang putih yang hinggap di atas gerbang Sekte Qinglong, dan yap, benar sekali itu adalah Bang MC kita. 我那些兄弟姐妹怎么了？ Salah seorang murid yang membicarakan Chu Feng sebelumnya langsung mengantar Chu Feng masuk ke dalam sekte sembari memberikan informasi yang tidak mengenakan. Ternyata sekembalinya Gong Luyun setelah berguru dengan Pak Tua Lin Ran, dia benar-benar membuat semua murid keluarga Chu yang ada di Sekte Qinglong menderita. Tak satu pun dari para tetua yang berani untuk memperingati Gong Luyun atas tindakan tersebut karena ya Gong Luyun berlindung langsung di bawah Pak Tua Lin Ran yang berasal dari istana Qilin. Cukup beruntung dalam beberapa kesempatan masih ada Patriark Sekte dan juga Penatua Suruh yang selalu menyelamatkan nasib dari murid-murid keluarga Chu. Ada satu hal lagi yang dirasa cukup kejam, di mana Gong Luyun bekerja sama dengan tetua gendut untuk membuat para murid dari keluarga Chu bekerja sebagai kuli di belakang gunung. Sejujurnya jika Chu Feng tidak kembali, mungkin saja nasib dari para murid-murid keluarga Chu ini akan sangat memprihatinkan. Sementara itu di belakang gunung, murid-murid dari keluarga Chu sedang kerja rodi guna menjalankan semua yang diperintah oleh tetua gendut dan juga Gong Luyun. Nah, karena Mimin lupa ya nama karakter orang yang satu ini, jadi Mimin sebut aja si Kampret ya guys. Kampret sebagai bawahan dari Gong Luyun meminta Chu Wei untuk segera menyelesaikan belati yang dipesan oleh Gong Luyun. Di satu sisi, Chu Zhen kelihatan sudah sangat kelelahan karena bekerja tanpa henti siang dan malam tanpa istirahat. 楚真，我看咱们楚家被灭门。 Chu Wei sebagai senior meminta Chu Zhen untuk tahan sebentar lagi karena dia sangat yakin kalau Chu Feng akan kembali ke sekte. Namun ya di sini Chu Wei malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari anak buah si Kampret, di mana Chu Wei dipukuli tanpa ampun dan akan dihancurkan kultivasinya karena dia masih menyimpan kepercayaan kalau Chu Feng akan kembali ke sekte Qinglong. 一起教育教育你。停手！ 被废了。 Bukan hanya menghancurkan meridian Chu Wei saja, si Kampret juga menggunakan sebuah golok untuk mengancam Chu Wei agar dia tidak membicarakan Chu Feng lagi. Namun ya di sini Chu Wei tetap percaya kalau Chu Feng akan kembali serta membalaskan dendam keluarga Chu yang sudah dibantai oleh Gong Luyun. Di saat si Kampret hendak kembali menebas leher Chu Wei, tetetetet, Bang MC kita datang dan langsung membogem wajah si Kampret hingga membuatnya terlempar jauh.
Tanpa ragu-ragu, Chu Feng juga mematahkan tangan si kampret sekaligus membuatnya musnah dengan kekuatan mental yang Chu Feng miliki. Siapapun yang berani kabur dan bergerak, aku akan musnahkan semuanya, ucap Chu Feng kepada murid-murid bawahan dari Gong Luyun. Chu Feng sendiri kelihatan langsung memeluk Chu Wei yang sedang terluka sangat parah. Di satu sisi, Chu Wei juga terlihat senang karena akhirnya Chu Feng pulang kembali ke sekte Qinglong. Tak lama kemudian, Chu Wei juga langsung pingsan karena luka yang dia derita cukuplah parah. Melihat kondisi ini pun, Dandan lantas berbicara kepada Bang MC kalau dia bisa mengembalikan kondisi dari Chu Wei seperti semula dan bahkan bisa mengembalikan meridiannya yang sudah rusak. Ternyata diketahui di dalam ikatan antara Dandan dan juga Chu Feng ada semacam formasi bernama formasi Sura yang bisa menyembuhkan meridian seseorang, namun ya syaratnya harus ada meridian dari orang lain yang dikorbankan. Mendapati hal ini pun, Chu Feng langsung terpikirkan untuk mengambil meridian murid-murid yang sudah menindas murid keluarga Chu. Di satu sisi, murid-murid yang menindas keluarga Chu ini kelihatan sudah sangat ketakutan. Mereka juga berucap rela melakukan apapun asalkan Chu Feng tidak membunuh mereka saat ini. Sementara itu di tempat lain, Gong Luyun sedang bersiap menggunakan pakaian untuk pertarungan hidup dan mati. Beberapa orang anak buah Gong Luyun juga kelihatan sedang membicarakan kalau para penatua sekte sekaligus tamu sudah mulai berdatangan ke dalam altar bertarung yang sudah disiapkan. Namun ya menurut mereka nampaknya para tamu tersebut akan kecewa karena Chu Feng tidak akan datang di pertarungan hidup dan mati pada hari ini. Tiba-tiba saja datang dua orang lain anak buah Gong Luyun yang mengabarkan kalau Chu Feng sudah kembali. Di saat itu pula Gong Luyun meminta mereka semua untuk keluar terlebih dahulu karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Dan ternyata di sini Gong Luyun melakukan test drive kepada obat terlarang yang diberi oleh Pak Tua Lindran kepadanya. Kembali lagi ke Chu Feng, dia sudah berhasil mengambil meridian murid-murid bawahan Gong Luyun dan langsung mentransferkannya kepada Chu Wei menggunakan formasi Sura. Bukan hanya sembuh saja dari luka-lukanya, Chu Wei juga terlihat dipromosikan karena Xuan Wu tingkat 2. Beberapa saat kemudian, Chu Feng juga kelihatan melihat sebuah pisau pesanan dari si kampret yang mana nanti pisau tersebut akan diberikan kepada Gong Luyun. Ya guys, kalau disimak baik-baik ketika membuat perjanjian hidup dan mati, Gong Luyun pernah berbicara kalau Chu Feng mampu bertahan dari 3 serangannya, maka Gong Luyun akan mengalah serta bunuh diri. Sementara itu di altar bertarung, terlihat sudah ramai orang yang datang untuk menyaksikan pertarungan, termasuk Gong Luyun yang sudah masuk ke dalam altar. Di tempat penonton ada Sumei serta Suru dan juga patriark keluarga Su. Dan tidak ketinggalan juga pemimpin kota Xuan Wu yang merupakan ayah dari Gong Luyun yaitu Gong Tianping. Beberapa saat kemudian Persatuan Master Mental juga datang ke sekte Qinglong untuk melihat secara langsung pertarungan hidup dan mati dari Chu Feng. Patriark sekte yang melihat hal ini pun langsung kaget serta meminta maaf kepada Persatuan Master Mental karena dia tidak bisa memberikan sambutan yang begitu baik. Di saat itu pula muncul Tetua Zuk yang mengatakan kalau Persatuan Mental datang karena undangan darinya. Tanpa undangan darimu, kami juga akan tetap datang, ucap salah seorang Master Mental sembari menjelaskan kalau Chu Feng adalah anggota dari Persatuan Master Mental yang memiliki jubah abu-abu. Sontak ucapan dari Master Mental ini membuat semua orang kaget karena mereka tidak menyangka selama Chu Feng menghilang tidak ada kabar, dia sudah menjadi Master Mental dengan jubah abu-abu. Tidak terkecuali Patriark Su yang kembali menggoda kedua anak perempuannya untuk menikah dengan Chu Feng.
Namun ya di sini Sumei dan Suru malah kelihatan marah kepada sang ayah karena mereka menganggap ayahnya tidak punya rasa malu sama sekali terhadap Chu Feng yang sudah banyak membantu keluarga Su. 不但这次没能阻止楚家人被霸凌，咱家欠楚风太多了。 Di satu sisi, Gong Tianping berbicara kalau Patriark Su tidak perlu khawatir karena menikah atau tidaknya Chu Feng dengan Sumei atau Suru tidak akan pernah terjadi karena pada hari ini Chu Feng akan mati di tangan Gong Luyun. 风必死无疑。 公路云的生死之约。 Waduh, yakin banget nih Gong Tianping. Beberapa saat kemudian, Patriark Sekte melakukan pembukaan pertarungan hidup dan mati antara kedua jenius Sekte Qinglong. Ketua Sekte berbicara bagi siapapun yang memenangkan pertarungan nanti, tentu saja akan menjadi masa depan untuk Sekte Qinglong dan juga wilayah Qingzhou. 备战最强者。 Setelah Patriark Sekte berbicara, Gong Luyun melanjutkan bacotannya di dalam altar. Alih-alih memberikan sambutan dengan baik, Gong Luyun malah menyalahkan Chu Feng yang sudah membuat pertarungan hidup dan mati ini terjadi. 必有一人殒命于此。楚风刚入宗门，身为宗门首席弟子，可他却把口水吐在我的脸上。 Di saat Gong Luyun sedang sibuk pencitraan serta mengatakan kalau Chu Feng datang terlambat, tiba-tiba saja dari arah lain Chu Feng masuk ke dalam altar bersama beberapa orang murid keluarga Chu. 你受死了！ Dan yap, perbaku hantaman hidup dan mati antara Chu Feng dan juga Gong Luyun pada hari ini akan dimulai. Sayangnya face to face di antara mereka berdua juga sekaligus menutup episode 14 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. See you in episode 15. Haha.